Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul aliyyul azim. Kaum muslimin, para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI. Bersyukur kita pada Allah bahwa hari ini kita dapat bertemu lewat media suara Kampar dan sahabat MUI dalam memberikan mau'izatul hasanah. Walaupun dalam bulan Ramadan ini kita berada di penghujung, namun di akhir-akhir Ramadan ini kita sudah banyak melihat dan mendengar tentang persatuan-persatuan dan perpecahan-perpecahan umat Islam, khususnya eskalasi politik di Timur Tengah antara Iran dengan Israel dan sekutunya Amerika. Nah, tentu akan berdampak terhadap umat Islam, khususnya Indonesia. Adapun tema kita pada kesempatan ini, kita akan coba mengangkat menjaga persatuan, mencegah perpecahan. Para pemirsa suara Kampar dan sahabat MUI, bahwa persatuan itu adalah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam Islam, persatuan itu bukan sekedar pilihan, tetapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kekuatan umat Islam. Nah, ketika umat bersatu, mereka bagaikan bangunan yang kokoh. Namun ketika perpecahan merasuki hati, kekuatan itu akan menjadi runtuh. Lalu bagaimana untuk menjaga persatuan tersebut? Maka kita harus melihat bahwa persatuan itu adalah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tercantum di dalam Al-Quran ayat 103 dalam surah Ali Imran. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa tali Allah itu adalah Al-Quran dan ajaran agama Islam itu sendiri. Selama umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah SAW, maka akan tetap bersatu dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, apa-apa saja langkah-langkah yang akan ditempuh, yang harus dibangun dan harus dihindari, bahwa harus kita tanamkan dalam hati kita dan juga seluruh kepada kaum muslimin, perpecahan adalah merupakan jalan kelemahan. Nah, ini harus kita tanamkan dalam umat Islam. Perpecahan adalah merupakan jalan kelemahan. Perpecahan bukan hanya merusak hubungan antara manusia, tetapi melemahkan kekuatan umat Islam secara keseluruhan. Lalu bagaimana metode ataupun bagaimana para pendahulu kita untuk bersatu atau membangun isu-isu persatuan? Nah, kita tidak perlu jauh-jauh melihat sampelnya, bahwa para pendiri bangsa ini, ya katakanlah Indonesia, ketika dia melawan penjajah Belanda pada saat itu dan juga termasuk Jepang. Nah, isu yang dibangun oleh para pendiri bangsa kita itu mulai dari para ulama, para tokoh perjuangan, tokoh perlawanan, dan baik itu kaum nasionalisnya, baik itu dalam kaum agamisnya,
Maka isu yang dibangun itu adalah isu persatuan. Maka tertuang di dalam Pancasila itu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Padahal kita tahu dan kita tidak menutup mata dalam fakta tersebut, Indonesia ini berdiri dari berbagai macam suku dan ras, agama. Ya, ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Katolik, ada agamanya Hindu, ada agamanya Buddha, ada yang Konghucu. Nah, ketika penjajah datang ke Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, isu yang dibangun itu adalah untuk bersatu, yaitu persatuan Indonesia. Maka para pendiri bangsa kita mencetuskan satu isu, musuh kita adalah merupakan penjajah, yaitu Belanda. Dan ini cocok dan selaras dengan semua agama, bahwa penjajah itu juga tidak ada dibenarkan di dalam Islam, bahwa penjajah itu juga tidak dibenarkan dalam agama manapun, dan penindasan dan kezaliman itu juga tidak dibenarkan dalam agama manapun. Maka isu yang diangkat oleh para pendahulu kita adalah, supaya kita bisa bersatu, adalah bahwa musuh kita bangsa Indonesia pada saat itu adalah penjajah. Maka itu dalam kerangka rumah kecil. Adapun dalam kerangka bersatu dalam rumah yang besar adalah bahwa selama orang itu beragama Islam, mengaku bahwa dirinya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Rabbnya atau Tuhannya, mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabinya, mengaku kepada bahwa kitab sucinya adalah merupakan Al-Quran dan syahadatnya adalah sama dengan kita, maka katakanlah bahwa mereka adalah merupakan satu saudara kita yang seiman. Bahwa Al-Quran juga menyebutkan bahwa persaudaraan itu adalah merupakan antara sesama muslim ataupun kaum mukmin itu adalah merupakan saudara. Dan ini digambarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Kaum muslimin, para pendengar suara Kampar, sahabat MUI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindari potensi-potensi yang bisa dapat merusak perpecahan dalam tubuh Islam. Ingat, dalam berbagai ayat banyak sekali Allah ceritakan di dalam Al-Quran, walan tadha ankal yahud, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan ridho terhadap umat Islam. Mereka akan mencari celah, mereka akan mencari ruang bagaimana umat Islam itu berpecah, bagaimana umat Islam itu tidak akan bersatu dan bercerai-berai. Dan mereka baru senang, mereka akan baru menghentikan perpecahan tersebut sampai kita mengikuti milah ataupun agama mereka. Kaum muslimin, para pendengar Kampar dan sahabatmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sama-sama jaga persatuan ini, jaga kekompakan dan kedamaian ini. Kenapa demikian? Karena untuk membangun persatuan itu sungguh sangatlah sulit, tetapi untuk membangun perpecahan itu sungguh sangatlah mudah. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam generasi-generasi anak-anak muda kita, bahwa benih-benih perpecahan itu bisa tumbuh, dan benih-benih konflik itu bisa tumbuh dan menjadi pemicu. Baik itu dibangun atas dasar agama, baik itu dibangun atas dasar ras, baik itu dibangun atas dasar suku dan lain sebagainya. Dan itu bisa menjadi pemicu-pemicu konflik yang akan berujung kepada perpecahan dan merusak persatuan. Kaum muslimin, para pendengar suara Kampar dan sahabatmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi Indonesia memiliki pengalaman dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, mulai dari berbagai macam agama ada berdampingan di negara kita ini. Tetapi mengapa kita bisa bersatu? Mengapa kita, para pendahulu kita itu bisa menciptakan satu isu? Ternyata ini adalah merupakan suatu langkah bijak oleh para pendahulu. Memang kita tidak bisa menafikan perjuangan bangsa ini sampai berdarah-darah melawan para penjajah adalah merupakan pengorbanan terbesarnya adalah umat Islam. Tetapi kita tidak bisa menafikan
bahwa perjuangan-perjuangan itu juga datang dari saudara-saudara kita yang dari non-muslim. Perjuangan-perjuangan itu juga datang dari orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Perjuangan-perjuangan itu juga datang dari berbagai suku ras daripada saudara-saudara kita yang lain. Maka para pendiri kita menciptakan satu isu bagaimana kita bisa bersatu, yaitu lahirlah sila ketiga dalam Pancasila, Persatuan Indonesia. Maka seluruh anak bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke, mereka bersatu padu melawan penjajah. Mereka sudah ditanamkan oleh para pendiri bangsa dan berhasil bahwa musuh kita yang sesungguhnya adalah penjajah. Nah inilah, itu dalam skop kecil. Maka dalam skop yang skala besar adalah umat Islam dari belahan dunia manapun adalah merupakan saudara-saudara kita. Mari kita jaga persatuan kita. Ukhuwah Islamnya kita itu mari kita perkuat. Jangan kita berikan celah ataupun ruang untuk menimbulkan konflik-konflik yang bisa merusak terhadap persatuan tersebut. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dapat kita ambil iktibar, dan mudah-mudahan puasa kita sampai pada sebulan penuh dan menjadi kita kembali kepada kemenangan untuk menyongsong bahwa orang-orang yang berpuasa tentu ada yang dicapainya. Yang dicapainya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu tergolong kepada orang-orang yang bertakwa. Dan juga mudah-mudahan kamu menjadi pemenang dari melawan hawa nafsu tersebut. Demikian aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.